warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bro. Masih di channel kami ya. Semangat juang Murat walaupun ini video pertama kita. Jadi ceritanya gini bro, kemarin gue dapat tugas kuliah buat ngejelasin produk-produk. Nah kebetulan gue itu udah ada produk, udah ada bisnis juga nih sama teman gue. Ini bergerak di bidang wood art. Nah jadi sekalian aja lah gue presentasiin. Cuman kita dalam sesi tanya jawab aja. Kalau presentasi yang biasa kayaknya nggak asik aja gitu. Nah awal mulanya kita tuh terbentuk tahun berapa ya Dinda? Terbentuk itu pertengahan akhir 2015. Akhir 2015 ya. Akhir 2015 lah. Cuman sebelum main kayu kita tuh banyak juga ya. Sebelum kayu kita tuh main spring print juga, sablon kaos, terus kayak bikin label tag juga kan. Pokoknya buat apa ya, dulu tuh semangat juang juga, cuma semangat juang kolektif. Jadi kolektif itu teman-teman yang punya keahlian kayak misalkan gambar, bisa jual gambar ke kita dulu, tapi kalau sekarang udah enggak. Kalau sekarang tuh lebih fokus di kayunya. Memang nggak tahu deh, emang rezeki di sini kali ya. Ya. Terus kalau untuk masalah bahan, karena ketika kita posting produk-produk kita, itu kadang kan ada yang nanya tuh di komen, ini bahan dasarnya apa sih mas? Kenapa begini sih? Itu menurut lu gimana nih buat membalasnya? Bahan dasar, kalau kita sih dari awal belajar sampai sekarang emang bahan dasar yang paling diutamain tuh paling sering pakai lah jati Belanda. Kita pakai jati Belanda. Kenapa jati Belanda? Jati Belanda karena satu, dia gampang nyarinya. Ya dulu sih emang orang nggak banyak tahu, banyak yang dibuangin. Kalau sekarang kita harus beli emang ini. Ya emang bisa dibilang limbah, cuma tetap kita harus beli. Dan harganya udah lumayan juga sekarang kan. Karena mungkin pasarnya banyak juga, udah mulai banyak yang main jati Belanda. Untuk bahan tuh jati Belanda kita pakai, paling sering jati Belanda. Kita juga terima juga kayak plywood, kayak APL gitu, proyekan APL bisa juga kita tampung. Tapi untuk intinya tetap jati Belanda. Karena mudah, satu dicarinya, dua juga dia tuh punya apa ya, punya Ada serat-serat. ada corak juga, dia ada corak sendiri, beda apa kayu lain. Ini sebenarnya sih kayu pinus, sebenarnya pinus. Di kita juga ada pinus, cuman nggak kayak begini. Ini emang dari luar barangnya. Pinusnya pinus luar. Ada Jerman, ada Jepang juga. Dan itu beda-beda tetap. Nggak semuanya sama kayak gini semua, nggak. Warnanya juga beda-beda. Udah gitu barang ini juga kita pilih untuk jadi furniture ya, jadi nggak sembarangan ininya, serat juga kita pilih. Dari serat yang polos, harus polos juga, yang lainnya nggak biar nggak belang bentong, biar nggak belang. Sebenarnya kenapa kita pilih bahannya jati Belanda? Ada yang bilang, wah mas ini kan barangnya modalnya awal lah, bahan dasarnya itu gampang, selain gampang murah. Cuman rada greget juga sih jadi ya, karena bisa bahan dasarnya murah tapi prosesnya ada yang bilang juga kalau menurut kita seni itu mahal. Kenapa sih dia? Pertanyaan tadi bagus. Kadang lu suka nemuin orang-orang begitu gitu. Gue juga bingung bro bahas Teman-teman juga banyak yang kayak gitu. Kita simpel kok jelasinnya. Banyak orang juga bilang, orang dulu mungkin sering bilang hargai prosesnya. Nah di sini mungkin kalau lu main nih kayu, lu bakal ngerasain itu suatu saat gimana karya lu dibayar orang murah gitu. Sedangkan lu tahu sendiri prosesnya, lu doang yang tahu, customer nggak tahu prosesnya. Customer tuh taunya cuma jadi, kirim, udah gitu doang kan. Iya betul. Nah untuk masalah proses ya bro, gue bakalan tunjukin awal mulanya nanti deh. Jadi ketika kita bahan dasar itu datang, terus kita proses, kita potong, kita halusin, terus kita bentuk sesuai gambar. Nah satu bro yang paling penting, seni itu mahal, ya nggak bro? Betul. Nah untuk pemasaran kita itu baru di mana aja ini ya? Pasaran alhamdulillah udah ada yang sampai Surabaya, terus Jogja ada, Kebumen, Jawa juga alhamdulillah udah ada. Ya tetap sih relasi, tetap dari situ juga gue dapet tuh nggak ada sebagian teman, ada juga yang nggak kenal sama sekali, karena itu online, biasanya nggak kenal tuh online. Tapi
kalau yang temen tetap gue tampung kok. Mau kayak gimana kerjaannya gue siap kirim, asal siap nanggung ongkirnya aja. Tapi tetap bro, prioritas pelanggan, kepuasan pelanggan itu nomor satu ya. Sama ini dia ada juga yang nanya kemarin temen gue tuh, kita kalau mau pesen tuh bisa kita pesen lewat mana sih? Pesan, lu bisa paling gampang Instagram, lu juga bisa ngeliat Di Facebook kita juga masarin ya. Katalog udah ada, Facebook juga bisa. Untuk di Instagram semangat juang katalog itu ada, lu bisa lihat contoh-contoh yang udah jadi. Nah kebetulan semua tuh di sini pre-order, jadi orang datang bawa desain, gue bikinin. Jadi bukan barang ready ya. Ya rencana ke depan sih ada, gue bikin barang ready, produk-produk yang di craft gitu loh, kayak storage, misalkan storage ya, kayak storage tuh rak-rakan yang bisa di packing tuh aman lah, bisa sampai rumah. Dan ada juga yang bisa lu rakit lagi nanti di rumah, kayak udah ada lah. Jadi nggak cuma di IKEA aja bro, yang tinggal lu beli, lu rakit lagi, kita juga bisa. Gue nanti juga bakal bikin itu, tenang aja. Nanti gue paling itu gue pasarin di Tokopedia, karena pasarnya gue perhatiin sih bagus, teman-teman gue juga udah banyak yang jalanin. Tokonya simpel sih. Nah, Kayaknya ini. Nah, ini yang kita mau pasarin di salah satu marketplace ya. Kenapa kita cuma masarin ini? Karena satu, di pengirimannya itu nggak ringkih. Kita takut kalau barang terlalu besar, konsumen juga mau nanggung ongkir yang mahal. Terus ini juga lebih simpel ya bro, kalau kayak kita mesen meja, lemari ukuran yang size, saran gue yang mending lu langsung datang aja deh ke workshop kita. Ya. Workshop Pengiriman bisa bro. Pengiriman bisa. kita bisa siap, ya nganterin siap kirim juga kita siap lah. Nah, untuk ini itu biasanya dipakai di kedai-kedai kopi kali ya Dim ya. Iya, Kayaknya pesenannya kopi, sih ke kita kafe. ya. Tapi ini bukan buat kedai kopi ya, ini untuk di kamar. Customer kita dari Kompas Media ada. Kebetulan saudara Dimas juga orang Kompas, dia juga pesen buat rak buku nih Dim ya. Tapi modelnya nggak cuma ini, lu tetap balik lagi custom di sini bisa custom. Nah, kita juga custom kayak gini. betul. Di sini kita bergerak di bidang wood art, tapi konsepnya tetap custom. Jadi apa yang lu pengen kita bisa kasih gitu loh. Ya walaupun lu cuma ngasih gambar, lu minta masukan juga bisa. Gratis loh ya. Gratis kalau untuk masalah desain. Biasanya kan ada di luar sana, saya minta tolong desainin dong begini, ada biayanya gitu. Tapi kalau kita nggak mau. Sama ini satu lagi produk kita juga ya Dim ya. Iya. Ini salah satu pesanan konsumen juga. Sama storage, ambalan, rak-rakan. Modelnya emang lebih gimana ya? Lebih ke minimalis sih, rata-rata kebanyakan juga pasar juga lebih suka yang minimalis, kan sekarang lagi musim juga kan vintage, minimalis atau industrial. Nah, kita ini yang minimalis nih seperti ini, full jati Belanda. Kita pakai jati Belanda palet ukuran 110 cm kali 9 cm, ukuran standar lah. Pemasangannya juga enak, kalau lu udah ada lu tinggal bikin paku aja dinding, lu bisa cantolin dari belakang ini udah ada. Nah, Ini bisa di zoom ya. di sini nanti ya. Lu tinggal cantolin aja kayak lu masang bingkai foto, sama persis. Jadi gampang banget lu masang sendiri di rumah, nggak harus gua ke sono. Kalau rumah lu Jogja apa gua harus ke sono? Terus ciri khas produk kita. Ciri khas produk kita itu setiap produk kita yang udah buat, kita selalu masang emboss. Kalau di sini tuh, nah di kiri nih. Contohnya mungkin lebih kayak gini ya. Kayak gue maju deh ya. Nah, lebih kayak gini nih. Nah, kelihatan nggak? Nah, jadi itu menandakan itu produk asli kita, bro. Bagi yang penasaran bisa langsung cek di Instagramnya Semangat Juang Katalog. semangat_juang_katalog. Belum lama ya, baru bulan kemarin kan kita dapat pesanan dari GMF ya. Garuda Indonesia. Nah, kita kemarin dapat tuh meja meeting table gitu kan, sama meja kerja untuk karyawannya. Itu kita dapat 12 piece dan ukurannya
luar biasa emang bosnya tuh unik. Dia minta ukuran big size, ukuran 3 meter kali 1 meter. Jadi 12 piece tuh dikirim kemarin dua kali pengiriman itu sampai. Tapi yang proses pemesanan yang pertama ada 2 pemesanan dia bro. Yang proses pertama itu dia minta meja meetingnya itu bisa dilipat ya. Oh iya, meja meeting fleksibel ya, tapi full kayu itu nggak ada besinya, nggak ada metal, nggak ada metal, full besi, kayu solid, nggak ada kita main apel-apelin, nggak ada. Jadi kalau emang lu nggak percaya lu bisa pesen sendiri. Beratnya lumayan, 4 orang yang ngangkat itu. Kalau yang sesi keduanya itu dia minta meja meeting tapi ada Nggak fleksibel. Kalau itu yang kedua tuh dia main minta konsepnya tuh main industrial, semi industrial minimalis. Cuman gua ngambil model kayak house farm, kayak model meja house farm gitu, meja makan lah. Itu sebenarnya meja makan, untuk meja makan kalau di luar. Cuman gua ambil konsepnya ke situ, kaki-kakinya dong yang gua rubah jadi main metal gitu. Minimalis industrial lah, pakai metal. Gua welding, terus gua cat hitam juga, cat hitam doff. Nah, untuk masalah ketika lo udah pesan, biasanya kita punya target sendiri, deadline marketnya. Ya kita untuk pemesanan tuh kalau emang lagi sepi, lagi slow, seminggu lah, maksimal seminggu kita bisa dibuat. Cuma kalau emang lagi padat kayak sekarang, alhamdulillah paling cepat 2 minggu. Diusahain paling cepat 2 minggu. Kenapa berani gue bilang paling cepat 2 minggu? Karena kita juga ada waiting list juga di sini. Bisa kita lihat waiting listnya mungkin kayak gitu ya. Iya. Nah tadi kan untuk masalah market deadline-nya kan udah dikasih tahu ya sama teman gua. Kenapa sih kita berani kasih deadline gitu? Karena kita juga punya target, tentunya konsumen juga nggak pengen kecewa kalau barang kita sampainya lama ya. Ya. Tentu aja dibalik target yang sesuai ada kepuasan pelanggan. Nah itu juga dibantu dengan alat-alat yang memadai bro. Kita tuh dulu alat cuman ya, kebanyakan minjem sih, walaupun cuma ada sebagian keseringan minjem. Lebih tepatnya sih nggak keseringan minjem, lebih tepatnya tuh akal-akalan si miskin. Nah tapi alhamdulillah kita punya workshop sendiri. Dulu tuh awal terbentuknya Semangat Juang itu masih sedih bro, pedih. Jadi kita punya garasi, jadi garasi itu semua jadi tempat prosesnya, mulai dari barang datang ketika loading, terus proses cuttingnya, terus penghalusannya, sampai finishing juga di situ gitu loh. Nah untuk bahan masalah toolsnya itu dulu ada apa aja sih? Alat untuk tools ini lucu juga sih. Gua awal-awal aja punya tools tuh keterbatasan juga. Jadi akal-akalan di skin kayak yang gue bilang, yang dimaksud tuh kayak motong misalkan harus pakai alat ini, pakai meter saw atau apa. Gue belum punya meter saw, gue harus pakai gergaji. Terus udah punya meter saw nih, udah kebeli meter saw, motong yang lebar tuh nggak bisa pakai meter saw, harus pakai table saw, pelan-pelan menabung. Ya akal-akalan juga dulu harus pakai meter saw tuh, harus pakai ini apa namanya, circular saw. Kita harus pakai circular saw untuk ngakalin jadi table saw tuh. Gimana caranya kita balik circular saw-nya tuh, kita balik, kita tinggal bikin patok doang tuh, itu udah jadi table saw. Kita harus akal-akalan kayak gitu dulu gitu. Ya kalau dulu mungkin untuk ketepatan waktunya masih agak bisa dibilang kurang bro, maksudnya Karena kita keterbatasan alat juga dulu. keterbatasan alat. Tapi alhamdulillah juga waktu awal-awal kita lagi prospek ini juga emang pasangan banyak ya Karena juga. karena emang lagi booming-boomingnya juga Jati Belanda kan, baru awal-awal yang booming tuh. Kantong pintanya dikit-dikit Jati Belanda semua, bahan-bahan Jati Belanda semua. Dan sekarang alhamdulillah bisa lihat lah ya di belakang gimana. Ini baru sebagian tool saja yang bisa digantung, Iya. memudahkan. Kalau kita selesai kerja, ya kita ada tempatnya lagi gitu. Nah,
Untuk proses-proses yang lainnya ya di tempat prosesnya nanti bakalan gue kasih tahu sama lu deh. Nah, iya, gue juga masih ingat. Gue dulu pernah ikut belah kayu sama lu ya, Dim ya? Iya. Itu Dulu apa sih kayu. nama alatnya? Belah papan ya, pas itu belah papan. Kita pakai tuh table saw. Ini gambar yang sekarang nih. Table saw ini udah beli jadi ya, gue beli jadi table saw-nya mereknya DeWalt. Tapi lu nggak di endorse kan? Enggak di endorse, cuman gue larang juga sih emang. Kita pakai DeWalt yang 10 in, matanya 10 in, mata table saw-nya 10 in. Terus untuk mejanya kita custom sendiri biar lebih luas, kita bisa buat motong plywood juga. Plywood kan ukurannya lumayan tuh, 2 meter 40-an panjangnya, terus lebarnya sampai 120, macam-macam lah. Cuman emang butuh kapasitas media potong tuh yang lebar. Untuk mejanya kita bikin sesuai ukuran plywood. Terus dulu pernah motong juga ya, Ndri ya? Pernah motong pakai meter saw. Nah, meter saw tuh ada nih alatnya kayak gini. Lain-lainnya kayak bikin huruf, angka, bentuk-bentuk yang pola. Kita pakai scroll saw, ada juga scroll saw. Nah, ini yang kecil juga, dan lihat mereknya, tapi lihat fungsinya. Selain scroll saw, Banyak sih ini dia. yang paling penting ya, alat utamanya tuh yang emang lu pengen mulai nih usaha kayak gini, lu pengen mulai atau pengen iseng aja lah, nggak usah usaha, iseng aja biar bisa bikin sendiri di rumah, DIY lah. Ya harus lu punya. Itu paling penting tuh meter saw, planer serut yang biasanya tangan lu bisa pakai tuh harganya nggak begitu mahal juga kan. Atau lu udah punya keinginan buka usaha, nah lu udah nggak butuh lagi tuh planer saw yang pakai tangan kayak gitu. Lu pakai yang planer saw yang duduk, planer duduk nih, lu harus punya. Terus ini karena ini penting banget, ketebalan si kayu palet itu kan bisa dibilang limbah. Terus ketebalannya tuh beda-beda. Nah lu tuh kalau bikin furniture otomatis kan harus rata juga kan, permukaannya harus rata, terus sisi-sisinya harus ketemu. Nah, lu harus pakai planer duduk. Nah, lu harus punya juga itu sebenarnya. Bukan kan nggak dihaluskan, kalau emang sekedar iseng-iseng ngapain lah, bisa juga custom kok. Lu bisa lihat di YouTube juga videonya macam-macam. Buat kalian yang pengen belajar juga datang aja sih ke workshop, nggak apa-apa tanpa dipungut biaya ya. Kita nggak pungut biaya sama sekali, nggak kita pungut biaya. Kebetulan workshop kita itu ada di Citra. Oh Citra Raya, lebih tepatnya sih belakang pasar Cikupa ya. Ini workshop baru, alhamdulillah. Biar gue nyewa, semoga bisa beli. Pokoknya kalau lu masuk dari gerbang Citra ya, lu lurus, ntar lu sampai ruko puter balik, ntar masuk gang ke danau, lu kontak aja deh. Gue jemput, tenang aja. Kalau Nah. emang lu mau nyari sendiri, nggak mau ngerepotin gua, lu bisa cari tuh belakang pasar Cikupa, gerbang biru, pabrik gerbang biru. Atau lu manfaatin teknologi, lu bisa DM lewat Instagram kita, bisa langsung WhatsApp juga, WhatsApp kita ada, bisa share log. Facebook ada, Instagram ada, website juga ada. Ada. Baru bikin Mas Andri. Ya biar pasar kita juga makin Iya. bludak ya. Betul. Karena gara-gara corona juga orang pada malas bro keluar, pokoknya lu terima beres aja lah. Apalagi untuk produk-produk handcraft kayak gini ya, kayak Flores, gini nih. Ya gue sih lebih ngejar kesini sebenarnya. Nah, Oke. Kalau ada yang mau lu tanyain, lu langsung komen aja deh. Jadi apa yang lu pengen lu tanya, lu tuangin aja di situ. Kita pasti jawab terus. Kalau lu Ya. kita balasnya lama ya lu langsung WhatsApp aja lah. Cuman ya kita juga nggak bisa janji balas lama ya. Kita juga punya kesibukan. betul bisa langsung balas cepet. Oke.
pantengin terus ya di video kita selanjutnya. Kita bakalan bikin video itu sebulan 2 kali lah insya Allah ya. Jadi kalian biar tahu apa sih Unpar itu seperti apa sih, terus prosesnya seperti apa. Insya Allah kita bakalan terus bikin. Jadi kalian juga supaya tahu kenapa sih kayu itu mahal, kenapa sih bisnis-bisnis begini mahal. Karena bukan dari bahannya bro, dari prosesnya bro. Oke deh, jangan lupa like and subscribe, oke? Pantengin terus video kita. Salam semangat 2.